Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi keselamatan, kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu hari ini. Berdoa, mulai. Doa selesai. Seperti biasa kita absen dulu ya. Ajeng, Hadir Pak. ya, Ada. Mulan. Saya Pak. Oke. Terima kasih. Hari ini masuk semua. Kemarin kita sudah membahas tentang materi Qadha Qadar. Mungkin ada yang masih ingat tentang materi Qadha Qadar kemarin? Saya Pak. Ya, silahkan ya. Pengertian qada adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah bagi makhluknya yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda. Sedangkan qadar adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah terhadap semua makhluknya yang dapat diubah. Terima kasih atas jawabannya, Via. Saya anggap kalian semua sudah mengerti tentang materi Qadha Qadar kemarin. Oke, langsung aja kita lanjut materi, yaitu tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya kepada kalian, mungkin dari kalian sudah tahu apa itu hari akhir? Saya Pak. Ya, silahkan Ajeng. Hari akhir adalah hari di mana seluruh alam semesta dan isinya akan hancur dan hilang. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Lebih tepatnya itu hari di mana dimatikannya seluruh makhluk hidup dan akan dibangkitkan lagi dari kubur untuk menerima pembalasan dari perbuatan selama hidup di dunia ini. Kita tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Maka dari itu kita harus mempersiapkan datangnya hari kiamat tersebut dengan amal kebaikan dan selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti yang akan menyelamatkan kita di hari akhir kelak. Selama kita mempunyai iman dan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu takut akan datangnya hari akhir tersebut. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan materi. Di sini ada 4 subbab yang akan dipelajari. Yang pertama ada macam-macam hari kiamat, yang kedua ada nama-nama hari kiamat, yang ketiga ada hikmah beriman kepada hari kiamat, yang keempat atau yang terakhir adalah contoh beriman terhadap hari kiamat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada macam-macam hari kiamat. Kiamat dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa hancurnya makhluk hidup dan hancurnya sebagian alam semesta. Contohnya seperti kematian seseorang, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan bencana-bencana lain. Sedangkan kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, sehingga alam ini akan berganti dengan alam lain, yaitu alam akhirat. Peristiwa ini diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama. Setelah itu bumi terangkat dan bergoncang hebat, gunung-gunung terlepas dari tempatnya, berterbangan dan saling bertabrakan, dan bumi pun mengeluarkan isi perutnya. Dari sini sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut materi yang kedua. Ada nama-nama lain hari kiamat. Ada beberapa nama-nama lain hari kiamat. Yang pertama yaitu Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, Yaumul Akhir atau hari akhir, Yaumul Sya'ah masa yang ditetapkan, Yaumul Hisab hari perhitungan, Yaumul Waqi'ah peristiwa yang pasti berlaku, Yaumul Haqqah peristiwa yang sebenarnya, Yaumul Qari'ah hari yang menggemparkan, Yaumul Zalzalah hari goncangan, Yaumul Jaza hari pembalasan, Yaumul Fasl hari keputusan. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang hikmah-hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari semua makhluk hidup akan mati dan akan ada kehidupan baru di akhirat nanti. Yang kedua, menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia akan menerima balasan dari Allah.
Dan yang ketiga, meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, memberikan ketenangan dan ketentraman. Yang kelima, mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia dan lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Materi selanjutnya atau materi terakhir, ada contoh perilaku beriman kepada hari kiamat pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menyayangi dan membantu fakir miskin diwujudkan dengan sikap, ucapan, dan perbuatan. Yang ketiga, menyayangi dan memelihara anak yatim piatu dengan mengasuh dan mendidiknya. Yang keempat, bersikap atau berakhlak baik kepada sesama. Yang kelima, patuh dan menghormati orang tua agar dapat menjadi seorang anak soleh dan soleha. Dari sini mungkin ada yang belum dipahami atau masih belum mengerti, dapat ditanyakan, silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan, Mulan. Bagaimana jika kita sudah melakukan kebaikan tapi orang tersebut tidak menghargai kebaikan kita? Oke. Kita itu sebagai manusia tidak boleh dendam kepada orang yang sudah jahat kepada kita. Kita pasrahkan saja semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha untuk menjadi lebih baik kepada sesama kita. Jadi kesimpulannya, selama kita masih berpegang teguh pada ajaran Islam dan kita berbuat amal kebaikan, insya Allah kita akan selamat dari pedihnya hari akhir. Hari ini sampai di sini dulu. Saya kasih tugas kalian kerjakan WKS halaman 45 yang bagian A, B, dan C. Pertemuan minggu depan dikumpulkan. Dan minggu depan kita akan membahas tentang makanan halal dan haram. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, kita membaca hamdalah dan berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa, silakan. Sudah selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.